Halo semua, kembali lagi bersama Ibu Sustri dalam pembelajaran IPA Kimia. Kita awali dengan berdoa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan materi. Apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari perubahan materi tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya kamu dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini ada beras, ya. Beras ini jika dihaluskan, ya, akan membentuk yang namanya tepung beras. Nah, dari peristiwa ini, perubahan materi ini, apakah termasuk perubahan fisika atau termasuk perubahan kimia? Nah, coba kamu pikirkan sejenak. Kita kembali pada video sebelumnya yang mengatakan bahwa perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru, hanya terjadi perubahan wujud. Nah, termasuklah di situ peristiwa-peristiwa perubahan wujud ya, yang sudah saya bagikan sebelumnya ada 6. Nah, dari peristiwa ini, beras dan tepung beras, hanya terjadi perubahan tekstur, bisa dikatakan tekstur ya, atau ukuran. Yang kedua, coba diperhatikan, saya memegang 2 helai kertas dengan ukuran, bentuk, ya, dan warna yang sama. Tetapi akan saya perlakukan dengan 2 jenis perlakuan yang berbeda. Coba kalian perhatikan ya. Kertas yang pertama ini akan saya remuk. Saya remukkan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kertas yang kedua ini akan saya bakar. Coba nanti diperhatikan ya. Kertas yang kedua ini akan saya bakar. Diperhatikan apa yang terjadi. Nah, bisa dilihat apa yang muncul? Ya, bagus, ada asap. Kertas tadi menjadi hitam, ya, hitam. Bisa dikatakan menjadi abu. Nah, dari 2 jenis perlakuan pada 2 helai kertas tadi, bisa lihat perbedaannya. Kalau saya bertanya, yang manakah yang termasuk perubahan fisika dan yang manakah yang termasuk perubahan kimia? Ya, bagus sekali ya jika ada di antara kalian yang berpendapat. Kertas yang diremukkan tadi, ini adalah salah satu contoh dari perubahan fisika. Karena apa? Dari proses kertas yang sudah diremukkan seperti ini, tidak terbentuk zat baru. Ya, hanya terjadi perubahan bentuk. Yang tadinya dia rapi, dia menjadi kusut seperti ini. Nah, dan ini dapat dikembalikan seperti semula. Bisa dapat kembali seperti semula, hanya dia perubahan kertasnya ini sudah menjadi kusut, jelek, tidak serapi tadi. Nah, sedangkan pada peristiwa yang kita lakukan yaitu pembakaran, nah di sini bisa kita lihat terjadi perubahan apa? Iya, terjadi perubahan kimia. Karena apa? Terjadi perubahan warna. Ada zat baru yang tadinya kertas, ya, dihasilkan ini abu hitam merupakan karbon. Terbentuk zat baru. Kemudian dari peristiwa saat membakar tadi juga terjadi timbul zat baru. Siapa bisa menyebutkan apa tadi yang muncul pada saat pembakaran terjadi? Ya, bagus sekali, asap.
ya, asap. Jadi proses pembakaran tadi menghasilkan zat baru. Selain dari yang dihasilkan karbon, dia juga menghasilkan CO2, yaitu karbon dioksida dari proses pembakaran. Jadi kalau dikatakan kertas yang dirumukkan terjadi termasuk contoh peristiwa atau termasuk contoh perubahan apa? Jawabannya perubahan fisika. Sedangkan kertas yang dibakar termasuk contoh perubahan kimia. Contoh perubahan-perubahan materi yang ada di sekitar kita juga yaitu ini. Bisa lihat ini rantai yang terbuat dari besi. Nah, di sini bisa diperhatikan awalnya besi ini berwarna seperti ini, putih, ya, atau bisa dikatakan silver. Tetapi lama-kelamaan dia akan berubah menjadi seperti ini, warna kecoklatan, ya. Nah, ini adalah peristiwa yang dikenal dengan perkaratan. Nah, jadi kalau ditanya termasuk contoh perubahan fisika atau perubahan kimia, jawabannya adalah iya, bagus sekali. Ini termasuk contoh perubahan kimia yang prosesnya itu tidak dapat langsung diamati tetapi memerlukan beberapa waktu. Oke, contoh lain adalah ini. Perhatikan, bisa lilin yang di depan diperhatikan. Saya akan membakar. Coba saya bertanya, pada proses peristiwa ini, proses pembakaran lilin ini, perubahan apa yang terjadi? Ya, bagus sekali. Ya, pada proses pembakaran lilin ini ada dua perubahan materi yang terjadi secara sekaligus. Nah, yang pertama adalah pada saat kita membakar sumbu, ya, sumbu lilinnya yang awalnya berwarna putih, dia akan berubah menjadi warna hitam. Coba diperhatikan. Nah, ini menjadi warna hitam dan menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida atau dikenal dengan asap. Nah, pada pembakaran sumbu ini dikenallah ini sebagai perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yang dihasilkan yaitu karbon yaitu hitam, sumbu yang sudah berubah menjadi hitam, ya, dan asap yang muncul pada proses pembakaran. Nah, perubahan fisika juga terjadi pada proses lilin yang dibakar. Saat lilin ini kita bakar, maka lilin ini lama-kelamaan akan meleleh. Yang biasanya ini semakin lama semakin habis, ya. Itu termasuk perubahan fisika, ya. Tidak menghasilkan zat baru, hanya bentuknya saja yang berubah. Bisa dikatakan dia ingin mengalami ini ya, cairan, ya. Lilinnya akan mencair, kemudian akan ke bawah. Setelah dingin dia akan kembali lagi menjadi keras, tetapi bentuknya tidak lagi sama seperti bentuk lilin yang panjang, tetapi tidak beraturan nanti. Jadi kalau dikatakan lilin yang menyala itu termasuk contoh perubahan apa? Jawabannya dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Fisikanya di mana? Yaitu fisikanya saat lilin meleleh akibat dari panas dari api. Perubahan kimianya di mana? Yaitu pada sumbu yang dibakar. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga kamu bisa mengerti. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan bersama saya via Teams atau Japri melalui WA. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.